Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Ya kakak harap kalian semua baik-baik saja. Nah, sebelum kita mulai untuk persiapan untuk sekolah Minggu, untuk mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Allah memberkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan, dan Allah menolong untuk kakak-kakak yang akan menceritakan firman Tuhan. Allah mengurapi, berikan kasih karunia, hikmat dan damai sejahtera untuk kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang perjalanan bangsa Israel. Ayat firman Tuhannya itu diambil dari Bilangan 20. Kita buka sama-sama ya adik-adik, lihat Alkitabnya. Kita lihat dari Bilangan 20 ayat 14 sampai dengan 21. Lalu disambung dengan Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9. Jadi nanti adik-adik semuanya baca di rumah. Nah adik-adik, hari ini kakak Dadang mau cerita bagaimana perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Mereka harus mengikuti tiang awan dan tiang api, dan sebentar lagi mereka akan tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan kepada Allah untuk Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Nah adik-adik, jadi untuk menuju tanah Kanaan ini, jalan yang paling cepat adalah melalui atau melewati bangsa atau negeri Edom. Akhirnya Musa nyuruh utusan-utusan untuk bicara kepada Raja Edom. Akhirnya utusan-utusan bangsa Israel menghadap Raja Edom, dan mereka bilang kepada Raja Edom untuk meminta izin bahwa mereka hanya melewati jalan besar di bangsa Edom. Mereka tidak akan mengambil hasil ladang bangsa Edom. Mereka tidak akan makan di sana. Mereka tidak akan minum. Bahkan adik-adik, lembu-lembu, ternak-ternak bangsa Israel tidak akan meminum air yang ada di bangsa Edom. Nah kira-kira apakah raja bangsa Edom ini memberikan izin kepada bangsa Israel? Nah adik-adik, ternyata bangsa Edom ini tidak memberikan izin kepada bangsa Israel. Jadi Raja Edom ini tidak kasih izin sama sekali ke bangsa Israel bisa melewati bangsa Edom. Akhirnya pesuruh-pesuruh Musa atau utusan-utusan Musa terus memohon kepada Raja Edom. Tapi Raja Edom tetap bersikeras bahwa mereka atau bangsa Israel tidak boleh melalui jalan raya atau jalan besar bangsa Edom. Kalau misalnya bangsa Israel lewat, nah bangsa Edom ini, Raja Edom ini sudah menyiapkan tentara-tentara di gerbang pintu masuk bangsa Edom. Jadi kalau misalnya bangsa Israel tetap memaksa, maka akan terjadi perang antara bangsa Edom dan juga bangsa Israel. Akhirnya Musa memutuskan untuk tidak melewati bangsa Edom. Mereka harus mengitari bangsa Edom sebelum akhirnya nanti akan tiba di negeri Kanaan atau tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, ketika umat Israel atau bangsa Israel mendengar hal itu, ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka semua berkeluh kesah, mereka marah sama Musa. Mereka bilang, "Musa, kenapa kamu membuat kami menderita di padang gurun selama 40 tahun dan kami harus makan makanan yang itu aja? Mana yang dari Tuhan? Kami semua bosan, kami semua lelah." Dan mereka semua marah sama Musa, dan mereka bersungut-sungut kepada Musa. Nah adik-adik, di situ Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mendengarkan marah-marah mereka atau sungut-sungut mereka. Tuhan pun akhirnya menghukum mereka. Mereka akhirnya diberikan ular tedung. Jadi banyak sekali ular tedung yang muncul di padang gurun itu. Dan ular tedung ini semuanya membunuh banyak sekali rakyat Israel. Nah, ketika mereka sadar bahwa Tuhan marah karena mereka bersungut-sungut kepada Musa, mereka pun memohon pengampunan kepada Musa. Dan mereka meminta pengampunan kepada Musa untuk bisa berdoa kepada Tuhan, untuk Tuhan bisa menolong
mereka semua. Karena ular tedung ini sangat banyak jumlahnya dan sudah banyak bangsa Israel atau rakyat Israel yang mati dipatok sama ular tedung ini adik-adik. Akhirnya Musa berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan dan akhirnya Tuhan menjawab, Tuhan memberikan firman Tuhan kepada Musa. Dan akhirnya firman Tuhan kepada Musa, mereka semua harus mendirikan atau meninggikan ular yang terbuat dari tembaga. Jadi ular tembaga ini jadi ular tembaga ini posisinya di tempat yang agak tinggi. Nah, jadi kalau misalnya ada rakyat Israel atau umat Israel yang dipatok sama ular tedung ini, ketika mereka melihat ular tembaga yang sudah dibuat, yang sudah difirmankan oleh Tuhan, mereka semua tidak akan mati terkena bisa dari ular tedung, melainkan mereka akan tetap hidup. Nah, itulah pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel pada hari ini, pada waktu itu belajar bahwa mereka harus mentaati semua perintah Tuhan dan mereka tidak boleh bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, sama seperti adik-adik ya, adik-adik kalau misalnya disuruh sama mama papa hal-hal baik, misalnya disuruh belajar, disuruh baca Alkitab, disuruh berdoa, disuruh untuk berdoa untuk papa mama, mungkin disuruh untuk pergi, untuk beli sesuatu di warung. Nah, adik-adik tidak boleh bersungut-sungut atau marah-marah kepada mama papa, karena mama papa itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi kalau misalnya adik-adik bersungut-sungut atau bermarah-marahan sama mama papa, artinya adik-adik juga marah sama Tuhan Allah atau Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekian aplikasi yang bisa kakak ajarkan. Nah, ada satu lagi. Nah, ular tembaga ini melambangkan sama seperti Tuhan Yesus atau Tuhan Allah yang harus kita tinggikan dan kita hormati. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan di kayu salib, dia sudah menolong kita jatuh dalam dosa, dia sudah menebus dosa-dosa kita dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus menghormati Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi kita harus rajin berdoa. Jadi sebelum, sesudah tidur jangan lupa untuk berdoa, makan berdoa, sebelum mendengarkan firman Tuhan berdoa, sebelum belajar juga berdoa. Awali segala sesuatu aktivitas adik-adik dengan berdoa dan jangan lupa membaca Alkitab di rumah masing-masing ya. Oke, sekian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Sebelum kita menutup firman Tuhan, ada ayat hafalan diambil dari Yohanes 3. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Kita baca sama-sama. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita ulang ya, Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu ayat hafalan yang bisa adik-adik hafalkan di rumah juga. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan mengenai bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Kiranya Allah mengampuni kami ketika kami marah-marah kepada mama dan papa, kepada Tuhan. Kiranya Allah menolong kami diberikan hati yang lemah lembut, yang bisa mendengarkan perkataan orang tua kami ketika orang tua kami memberikan nasihat yang baik kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah memberkati kami di dalam pelajaran kami. Allah menolong kami semua dapat mengerti pelajaran yang diberikan kepada guru-guru melalui video atau melalui metode pembelajaran lainnya. Terima kasih Tuhan, Allah juga menjaga kesehatan kami. Kami juga dapat belajar dengan baik, berdoa kepada Tuhan tiap-tiap hari. Kami juga dapat berdoa serta mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kiranya Allah menolong kami dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.